Halo para pemburu film, apa kabar? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Kali ini aku akan membuatkan alur cerita film yang berjudul The Others 2001. The Others adalah film drama horor asal Amerika, dirilis pada tanggal 10 Agustus 2001. The Others terbilang cukup sukses jika dibandingkan film-film horor lain di kala itu. Dan film ini disutradarai dan ditulis oleh Alejandro Amenabar. Film ini menceritakan kisah keluarga yang terdiri dari ibu dan kedua anak yang tinggal di sebuah rumah yang cukup besar untuk mereka bertiga. Dalam rumah tersebut, terdapat makhluk lain yang kerap meneror keluarga ini. Apakah yang terjadi pada keluarga tersebut? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan sebuah cerita di mana dahulu kala, ribuan tahun yang lalu tidak ada apapun di dunia ini kecuali Tuhan yang Maha Pencipta. Film The Others pun dimulai. Berlatar di tahun 1945, terbangunlah seorang wanita bernama Grace Stewart dari mimpi buruknya. Grace adalah seorang wanita yang tinggal di desa terpencil dan menempati rumah besar bersama kedua anaknya yang masih kecil bernama Anne dan Nicholas. Diketahui Anne dan Nicholas memiliki semacam penyakit langka, yaitu alergi terhadap sinar matahari, di mana jika mereka terkena sinar matahari, kulit mereka bisa terbakar dan melepuh. Yang paling buruknya bisa menyebabkan kematian. Maka dari itu, ketika di siang hari, Grace selalu menutup semua gorden yang terdapat di rumahnya. Dan kini sudah 1 tahun setengah, Grace telah ditinggalkan suaminya pergi bertugas untuk Perang Dunia Kedua. Sampai saat ini, Grace tidak tahu bagaimana kabar suaminya. Hari itu juga Grace kedatangan 3 orang tamu yang bertujuan untuk melamar pekerjaan sebagai pembantu di rumahnya. Mereka sepasang lansia bernama Bertha Mills dan Edmund Tuttle sebagai tukang kebun, lalu seorang gadis bisu bernama Lydia. Kebetulan Grace memang sedang mencari seorang pembantu, karena pembantu sebelumnya telah pergi menghilang tanpa kabar. Lalu Grace menerima mereka dan menjelaskan apa tugas mereka. Grace menjelaskan satu aturan khusus di rumahnya, yaitu mereka tidak boleh membuka pintu yang lain tanpa menutup pintu yang sebelumnya. Grace juga tidak mengizinkan anak-anaknya memainkan piano tua yang terdapat di rumahnya, karena hal itu bisa membuat Grace sakit kepala. Dan Grace menjelaskan juga bahwa di rumahnya tidak ada aliran listrik, karena di saat itu Jerman masih memutuskan aliran listrik. Dan Grace meminta mereka untuk menutup semua gorden, karena Grace akan membawa anaknya keluar untuk diperkenalkan kepada mereka. Tentu anak-anaknya tidak bisa terkena cahaya. Tak lama setelah itu, Grace menyadari keanehan bahwa surat iklan lowongan pekerjaan yang ia kirim melalui pos ternyata belum diambil oleh petugas pos. Lantas bagaimana mereka bisa tahu bahwa Grace telah membutuhkan seorang pembantu? Akhirnya kita mengetahui bahwa sebelumnya Bertha Mills beberapa tahun yang lalu pernah bekerja di rumah yang sama. Mills menyukai dan nyaman dengan pekerjaannya, sehingga membuat rumah ini sangat berarti baginya. Maka dari itu, ia datang ke rumah Grace berharap bisa bekerja kembali. Aktivitas sehari-hari berjalan seperti biasanya. Grace mengajarkan tentang nilai-nilai agama kepada anaknya. Namun Anne selalu menceritakan hal aneh kepada Nicholas. Ditambah hanya dengan bantuan lilin sebagai penerangan, itu membuat Nicholas menjadi ketakutan. Maka dari itu Grace menempatkan mereka di ruangan yang berbeda. Dari sinilah hal aneh mulai bermunculan. Ketika Grace sedang mengobrol dengan Mills, ia mendengar suara tangisan dari lantai atas. Sontak ia berlari menuju ke kamar Nicholas. Namun Nicholas baik-baik saja. Berpikir yang menangis adalah Anne, ia pun berlari sekuat tenaga menuju ke kamarnya. Tiba di tempat Anne juga baik-baik saja, tetapi Anne mengatakan hal aneh kepada ibunya bahwa yang menangis itu bukanlah dia, tetapi seseorang yang bernama Victor. Anne terus mengatakan semua hal tentang Victor. Victor adalah seorang anak laki-laki bandel yang selalu mengganggu Anne belajar. Victor juga mengatakan bahwa mereka harus pergi meninggalkan rumah ini, dan ayahnya seorang pianis. Kenyataan yang kita ketahui yang tinggal di rumah itu hanyalah Grace dan kedua anak-anaknya serta pembantunya. Lalu siapa sosok Victor ini?
Grace hanya menganggap Anne cuma melantur dan berhayal. Di malam hari, Anne menceritakan sosok bocah bernama Victor kepada Nicholas. Victor lah yang telah mengganggu Anne dan yang selalu membuka gorden. Hal itu membuat Nicholas ketakutan dan mengadu kepada ibunya. Dengan marah, Grace menghukum Anne untuk menghafal ayat di dalam buku selama 3 hari. Kasihan sekali Anne. Tidak heran Grace melakukan itu karena ia adalah sosok ibu yang disiplin dan tegas. Lalu hal aneh kembali dialami oleh Grace. Ia merasa terasing dari dunia luar. Dan kabut di luar rumah tidak setebal biasanya, bahkan burung camar tidak terlihat. Di saat sedang menyulam, Grace selalu terganggu oleh suara gaduh langkah kaki Lydia di lantai atas. Hal itu yang membuatnya tidak konsen. Kembali terdengar, kali ini batas kesabaran Grace sudah habis. Ia berteriak memarahinya dengan memanggil nama Lydia. Namun ternyata Lydia sedang berada di luar dengan Mills. Lalu langkah kaki siapakah di lantai atas? Dengan penasaran, ia mencoba mencari tahu. Grace bertanya kepada Anne yang tengah dihukum sedang berada di tangga. Dengan sedikit ngambek, karena tidak ada yang mempercayainya, Anne menunjukkan suara itu berasal dari ruangan barang-barang. Dengan memberanikan diri, Grace mencoba masuk ke dalam, terlihat seperti barang-barang pada umumnya, yang ditutupin kain putih. Tidak lama Grace mendengar suara yang menyeramkan. Grace mulai takut bahwa ada makhluk lain di rumahnya. Anne mengklaim telah melihat beberapa sosok di rumahnya, yaitu seorang pria, seorang wanita tua yang menyeramkan, dan seorang anak bernama Victor. Setelah Grace mendengar langkah kaki dan suara yang tidak diketahui, dengan senjatanya, Grace mencoba menggeledah semua seisi ruangan untuk menemukan siapa di balik semua itu sebelum malam tiba. Grace menemukan sebuah foto yang diyakini itu pemilik rumah yang sebelumnya. Grace bertanya kepada Mills tentang sebuah buku yang ditemukan. Mills berkata itu adalah buku kematian di abad yang lalu. Mereka biasa memfoto orang mati dengan harapan roh mereka akan tetap hidup di dalam foto tersebut. Di malam hari, Grace mengobrol dengan Mills dan bertanya bagaimana pengalamannya dulu saat waktu bekerja di rumah ini. Mills sangat menyukai dan senang, ditambah majikannya dulu begitu baik, tetapi ia terpaksa harus pergi karena wabah TBC seluruh area ini telah dievakuasi. Di sela malam, Grace sangat merindukan sang suami yang tak kunjung pulang, yang sudah 1,5 tahun lalu pergi untuk berperang. Namun saat sedang bersedih, Grace mendengar seseorang memainkan piano yang sangat indah. Merasa sosok tersebut kembali mengusik, Grace yang tidak percaya hantu mencoba kembali menyelidikinya. Ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Grace mengunci piano agar tidak ada yang bisa memainkannya. Namun beberapa saat kemudian, ketika Grace mencoba kembali membuka pintu, sungguh aneh, piano itu kembali terbuka. Grace menerima kenyataan bahwa rumahnya berhantu yang mencoba mengusik keluarganya. Hari itu juga Grace akan pergi keluar untuk meminta bantuan kepada pendeta setempat supaya memberkati rumahnya, agar tidak ada lagi hantu yang mengusik. Meskipun di luar, kabut masih terlihat tebal, Grace tetap nekat untuk pergi. Sebelum pergi, Grace memerintahkan Tuttle untuk memeriksa kuburan kecil di sekitar rumahnya. Grace ingin tahu apakah ada sebuah keluarga yang dimakamkan di sini, dan apakah mereka mempunyai anak bernama Victor. Di sini Mills dan Tuttle mulai terlihat mencurigakan, seolah-olah mereka sudah mengetahui yang telah terjadi di rumah Grace. Makam yang seharusnya diberitahu kepada Grace nanti, ternyata Tuttle telah mengetahui dan malah menutupinya dengan setumpukan daun kering. Kabut yang begitu tebal membuat Grace tersesat di tengah perjalanan. Namun di tengah panik dan kebingungan muncul seseorang dari kabut yang tebal. Ternyata orang itu adalah suami Grace bernama Charles. Betapa kaget dan bahagianya Grace melihat suaminya kembali, karena Grace telah mengira Charles telah mati di medan perang. Dengan perasaan senang, Grace akhirnya kembali pulang dan menunjukkan kepada anak-anaknya yang selama ini selalu menanti akhirnya ayahnya pulang. Betapa bahagia mereka bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Namun beberapa saat kemudian, Charles menunjukkan sikap yang berbeda.
Ia sangat dingin dan hanya terbaring di tempat tidur dengan tatapan yang kosong. Grace mengira Charles hanya kecapean, ditambah beban pikiran sehabis perang, maka dari itu Charles bersikap seperti itu. Di keesokan hari masih terbawa suasana senang, karena Charles kembali. Grace memakaikan gaun buatannya sendiri kepada Anne. Tampak Anne menyukainya dan meminta untuk memakainya lebih lama dan bermain. Sempat melihat keadaan Charles yang masih bersikap dingin, Grace kembali menemui Anne. Namun Grace melihat ada keanehan pada Anne, terlihat tangan Anne berubah menjadi keriput, dan Anne berubah menjadi sosok nenek tua dengan mata yang menyeramkan. Sontak Grace berkelahi dengan sosok nenek itu dan meminta Anne dikembalikan. Dan ternyata sosok itu berubah menjadi Anne kembali. Grace sangat kebingungan apa yang telah terjadi. Charles bertanya kepada Grace apa yang dilakukannya pada hari itu, di mana semua pembantu pergi dan menghilang. Di sisi lain, Nicholas bertanya kepada Anne mengapa ia menangis. Katanya, Grace telah memukulnya dan menjadi gila seperti yang dilakukannya hari itu. Tetapi Nicholas tidak ingat apa yang dikatakan oleh Anne tentang hari itu. Ada hal yang mengejutkan Grace. Ternyata Charles kembali hanya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anaknya, karena akan segera kembali ke medan perang. Grace yang berpikir Charles tidak mencintainya karena lebih memilih perang daripada keluarga. Setelah mantap-mantap dan meminta maaf kepada Grace, akhirnya Charles bersikukuh untuk pergi. Di pagi hari, Grace dikejutkan kembali oleh Anne dan Nicholas yang berteriak dan panik. Karena semua gorden di rumah tiba-tiba menghilang, dengan cepat Grace menyelamatkan mereka dari sinar matahari yang bisa saja membunuh mereka. Dengan panik Grace menanyakan kepada Lydia siapa yang telah melakukannya. Dengan santainya Mills meredakan Grace yang panik agar tetap tenang. Tuttle datang dan berkata, semua akan baik-baik saja, anak-anak telah sembuh dan akan baik-baik saja terkena sinar matahari. Merasa pembantunya memiliki niat buruk dan ingin menguasai rumahnya, Grace akhirnya mengusir mereka hari itu juga. Saat hendak pergi, perilaku Mills terlihat aneh kembali. Ia berkata telah kehilangan kesabaran dan membiarkan batu nisan itu terbuka, yang sebelumnya telah ditutupin oleh Tuttle. Di malam hari, Anne merasa ibunya telah menjadi gila. Ia memutuskan untuk keluar rumah dan mencari ayahnya melalui jendela dan menuruni pipa. Nicholas yang tak mau ditinggal sendirian, akhirnya ikut pergi bersama Anne. Tak lama setelah itu, Anne menemukan makam yang sepertinya telah ditutup-tutupin oleh Tuttle sebelumnya. Di sisi lain, Grace yang masih mencari Gordon sampai di mana ia berada di kamar Mills. Fakta yang mengejutkan telah terungkap. Grace menemukan amplop bertuliskan tahun 1891. Dan ketika Grace membuka amplop tersebut, ternyata itu foto kematian Mills, Tuttle, dan Lydia. Di saat bersamaan, Anne melihat yang tertulis di makam itu adalah nama Mills. Wow, selama ini pembantu mereka ternyata adalah hantu. Grace yang mengetahui anaknya telah kabur, dengan cepat ia keluar dan mencarinya. Sempat Grace menembaki mereka yang jelas-jelas hantu, akhirnya berhasil menyelamatkan mereka dan membawa masuk ke dalam rumah. Fakta sesungguhnya, Mills, Tuttle, dan Lydia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu karena telah terkena wabah TBC. Dengan mereka yang sebagai hantu mencoba ingin masuk ke dalam rumah, Grace meminta anaknya untuk pergi ke lantai atas dan bersembunyi. Mills berkata bahwa penyusup yang selama ini telah mengganggu mereka dan mengambil gorden telah menunggu Grace dan anak-anaknya. Keadaan semakin mencekam. Anak-anak yang sedang bersembunyi, akhirnya sosok nenek dengan mata yang menyeramkan muncul di hadapan mereka. Mills berkata, penyusup itu telah menemukan anak-anak. Mills meminta Grace untuk menemuinya dan berbicara kepada mereka. Grace yang ketakutan dengan membaca doa, memberanikan diri untuk menemui penyusup tersebut. Berada sudah dekat, terdengar suara nenek-nenek yang menyeramkan. Ketika Grace membuka pintu, terlihat 5 orang sedang berkumpul di meja dengan satu nenek tua bermata aneh. Nenek itu terus berkata aneh, dan terlihat sedang menginterogasi Anne dan menanyakan pertanyaan kepada Anne. Is that how she killed you? Dan di ending terungkaplah yang sangat mengejutkan,
yang awalnya kita tidak dapat menduga. Bahwa fakta sesungguhnya Grace dan anak-anaknya telah meninggal. Do you remain in this house? Nenek itu adalah seorang paranormal. Ia menjelaskan Grace telah membunuh kedua anaknya dengan bantal. Grace sendiri mati bunuh diri dengan menodongkan senapan ke dagunya. Sontak hal tersebut membuat Grace dan anak-anak terkejut. Mereka tidak percaya bahwa mereka telah meninggal. Anne dan Nicholas berteriak, "Kami belum mati." Tapi pada kenyataannya, ketika Grace membalikkan meja dan merobek kertas, wujud merekalah yang tidak terlihat. Jadi selama ini penyusup yang telah mengganggu keluarga Grace adalah manusia, calon keluarga yang akan menempati rumah tersebut. Keluarga ini memiliki anak bernama Victor, yang akhir-akhir ini Victor telah diganggu oleh Anne dalam mimpinya. Jadi faktanya, keluarga Grace lah yang menghantui pemilik rumah tersebut. Yang kita ketahui, suami Grace juga telah meninggal di medan perang. Grace akhirnya mulai menyadari apa yang telah terjadi. Di alamnya saat ini, ia berjanji akan menjadi ibu yang lebih baik lagi. Mills datang dan berkata kepada mereka bahwa yang lain akan kembali ke rumah dan mereka harus belajar hidup bersama dan berdampingan. Namun mereka mengucapkan rumah ini milik kita. Grace dan kedua anaknya menatap ke jendela, dan sosok bocah bernama Victor terlihat. Keluarga ini pergi, dan di akhir cerita seorang pria sedang menutup gerbang rumah itu, dan terlihat papan menempel bertuliskan "For Sale". Cerita pun selesai. Itulah alur cerita dari film The Others. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam cerita. Oke, sampai di sini dulu. Jika kalian suka, tinggal like video Mimin dan subscribe channel aku ya. Terima kasih. Bye.